Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya Mafada Norida akan memaparkan tentang kesan, pesan, sekaligus pandangan terhadap film Tare Zameen Par dalam perspektif orang tua dan guru. Sebelum memasuki pembahasan, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu seperti apa film Tare Zameen Par itu. Film Tare Zameen Par merupakan film asal India yang dirilis pada 21 Desember tahun 2007 dengan literal title yaitu Like Stars on Earth. Film ini disutradarai dan diproduseri langsung oleh Aamir Khan yang juga berperan sebagai guru yang bernama Nikum dalam film tersebut. Film yang berdurasi 140 menit ini menggunakan bahasa Hindi dan English di dalam filmnya. Film ini juga telah berhasil menyabet berbagai penghargaan, seperti Best Movie, Best Support Actor, ataupun Best Director. Secara garis besar, film ini bercerita tentang seorang anak bernama Ishan yang mengalami disleksia, yaitu kondisi di mana anak tidak mampu mengenali dan menghafal alfabet dengan baik seperti anak pada seumurnya. Namun, di samping kekurangannya tersebut, Ihsan memiliki imajinasi dan kecerdasan artistik yang luar biasa melebihi dari teman-teman sebayanya. Yang selanjutnya dalam film ini digambarkan dengan apik tentang bagaimana Ihsan berjuang mengatasi disleksia yang dialami sembari terus mengembangkan bakat artistik yang dimilikinya hingga akhirnya dia mampu menunjukkan pada dunia bahwa dia adalah anak yang spesial. Lantas, bagaimana kesan dan pesan saya terhadap film ini setelah menontonnya? Kesan saya saat menonton film ini, yang pertama adalah penggambaran latar yang sangat jelas, baik itu latar waktu, latar suasana, maupun latar tempat, sehingga tidak membuat penonton bingung akan apa yang digambarkan dalam film. Yang kedua yaitu alur cerita yang ringan dan tidak berbelit-belit, sehingga penonton mudah memahami kejadian yang terjadi dalam film. Dan yang ketiga adalah banyaknya pesan moral yang tersirat yang dapat diambil dari film ini. Meskipun memiliki alur cerita yang ringan, namun film ini syarat akan berbagai pesan moral yang bisa diambil, terutamanya oleh guru maupun orang tua. Adapun pesan moral yang bisa diambil bagi orang tua ataupun guru dalam film ini diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni komunikasi dua arah antara anak dengan orang tua ataupun guru dengan murid. Sebagai orang tua atau guru, kita juga harus memberikan anak kesempatan untuk berbicara, untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi pada dirinya, tidak menghakimi anak secara sepihak. Dalam film digambarkan saat Ihsan sedang bermain dengan teman-temannya yang kemudian mereka berakhir berkelahi. Yang kemudian temannya mengadu kepada ayah Ihsan yang berujung Ihsan dipukul oleh orang tuanya tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Pesan yang kedua yaitu bahwa setiap anak memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda satu sama lainnya. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua tidak boleh memaksakan anak untuk mencapai ambisi orang tua yang di luar kemampuannya. Hal tersebut bisa membebani anak dan justru membuat anak berhenti berkembang pada bakat alami yang telah dimilikinya. Hal inilah yang dialami oleh Ihsan, anak yang mengidap disleksia tetapi dituntut untuk bisa menguasai baca tulis dan berhitung seperti teman sebayanya. Tidak ada yang tahu tentang kekurangannya Ihsan termasuk orang tuanya. Ayah Ihsan malah terus menekan dan mengancam supaya Ihsan menjadi seorang yang pandai seperti kakaknya. Tetapi bukannya berkembang, namun kondisi Ihsan malah berbalik menjadi tertekan dan depresi. Karena kemampuannya yang tidak mendukung, dan seharusnya orang tua tidak memaksa ambisi dan tetap yakin bahwa di balik kekurangan yang dimiliki oleh Ihsan, ia tetap mempunyai bakat istimewa dalam bidang lainnya. Dan pesan yang ketiga yaitu bahwa orang tua harus membiarkan anak untuk berkembang sesuai dengan bakat alami yang telah dimilikinya. Namun, orang tua harus tahu kondisi perkembangan dari anak. Orang tua harus peka terhadap tumbuh kembang anak dengan membekali ilmu seputar pertumbuhan mereka di setiap tahap usianya. Jika memang ada yang ganjal, konsultasikanlah dengan ahlinya sebelum terlambat atau sebelum salah tindak. Dalam film ini, Ihsan juga punya bakat luar biasa dalam melukis, tetapi orang tuanya tidak mampu melihat kelebihan itu, dan malah fokus pada kekurangannya sehingga menjadikan Ihsan frustasi dan depresi.
Bahkan di titik terendah depresinya, ia kehilangan hobinya dalam melukis. Hal tersebut sungguh sangat disayangkan kalau sampai bakat emasnya justru hilang hanya karena ambisi orang tua. Pesan yang keempat, yaitu jangan menjadikan orang lain sebagai patokan kesuksesan atau keberhasilan seorang anak. Karena sejatinya setiap anak memiliki bakat yang berbeda-beda satu sama lainnya. Jadi kesuksesan yang dimiliki oleh anak pun bisa berbeda. Hanya karena anak tidak bisa membaca, menulis, dan tidak ahli matematika, bukan berarti anak tersebut tidak pandai dan tidak memiliki masa depan yang cerah. Pesan yang kelima yaitu jangan pernah membanding-bandingkan anak dengan anak lainnya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda. Namun, orang tua justru sering membanding-bandingkan anak yang satu dengan anak yang lainnya. Misalnya dalam film ini digambarkan orang tua Ihsan yang sering membandingkannya dengan kakaknya yang selalu mendapat nilai terbaik di kelas. Dan pada akhirnya hal tersebutlah yang membuat Ihsan berontak dan tertekan karena perkataan orang tuanya. Pesan yang keenam yaitu kita harus menggali kreativitas anak dengan menerapkan metode belajar sambil bermain yang menyenangkan bagi anak. Karena dunia anak-anak adalah dunia yang penuh dengan permainan, sehingga anak akan lebih tertarik pada hal-hal yang terlihat lebih santai dan tidak menekan. Dan pesan yang terakhir yaitu kita sebagai orang tua dan guru harusnya menerima kekurangan anak, bahkan anak yang berkebutuhan khusus dengan ikhlas. Namun senantiasa mendukung ia agar ia tetap percaya diri pada kemampuannya demi untuk melanjutkan kehidupannya kelak. Anak dengan kondisi yang ditakdirkan berbeda membutuhkan lebih banyak dukungan dari orang tua. Karena peran orang tua dalam tumbuh kembang anak sangat berpengaruh. Karena kalau bukan orang tua sebagai pihak terdekat untuk mendukung, akan siapa lagi yang akan mendukung anak? Jangan menekan kekurangannya, tetapi yakinkanlah anak kalau dia pasti memiliki kelebihan yang dikaruniakan Tuhan. Dengan cara inilah, Ihsan kembali mendapat kepercayaan diri untuk bangkit setelah mengalami depresi. Adapun pesan yang ingin saya sampaikan setelah menonton film ini adalah, film ini sangat saya rekomendasikan untuk ditonton bersama keluarga ataupun bisa diputar oleh guru saat pembelajaran di kelas. Dengan harapan, setelah menonton film ini, guru dan orang tua lebih bisa memahami kondisi anak dan menemukan kelebihan yang dimiliki tiap anak. Karena seperti semboyan film ini, yaitu Every Child is Special. Jadi, tidak ada anak yang bodoh. Karena mereka memiliki kecerdasan yang lain di luar pelajaran yang diajarkan di sekolah. Oleh karena itu, tugas kita sebagai orang tua dan gurulah yang harus menemukan bakat-bakat tersebut dalam diri anak. Demikian kesan dan pesan tentang film Tare Zameen dalam video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.